Pemirsa, sempat buron ini selama beberapa hari, hampir bahkan 1 bulan, seorang oknum DPRD Labuhan Batu Selatan ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus penganiayaan terhadap seorang supir pada Juni lalu. Sementara 3 rekannya tersangka masih dalam pencarian ya oleh pihak kepolisian. Jadi ini oknum anggota DPRD Labuhan Batu Selatan, IF inisialnya dari fraksi PDI Perjuangan, yang menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang sopir berhasil ditangkap Satreskrim Polres Labuhan Batu setelah 25 hari buron. IF ditangkap polisi di persembunyiannya di kawasan Rantau Prapat, dan 3 orang rekan yang ikut membantu tersangka menganiaya juga ikut diamankan. Maksud kami masih buron ya kabarnya ya, dalam pengejaran pihak kepolisian. Tapi sudah adakah informasi terbaru untuk pagi ini ya, Rati ya? Baik, kita langsung saja berbincang dengan AKBP Denny Kurniawan selaku Kapolres Labuhan Batu. Selamat pagi. Pagi Pak Kapolres. Pak Kapolres. Selamat pagi Bung Fadil, Mbak Rati. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak, ini update dari kasus anggota DPRD yang melakukan pencabutan buku atau penganiayaan begitu, oknum ya. Kabarnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, Pak. Update-nya seperti apa? Memang untuk dalam kasus ini ada 4 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah oknum anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan inisial IF yang sudah kita amankan pada hari Rabu malam sekitar pukul 10 di ruas jalan di Kota Rantau Prapat. Oke, sementara 3 yang lainnya juga sudah berstatus tersangka, artinya sudah berhasil diamankan juga? Berdasarkan alat bukti yang sudah didalami oleh penyidik, 4-4-nya sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan 3 lagi kita terus lakukan pencarian. Oke. Baik, jadi diamankan saat memang si oknum DPRD ini mau kabur begitu ya Pak ya? Jadi selama 25 hari kita mencari, memang posisi yang bersangkutan ini selalu berpindah-pindah dari Medan, Pekanbaru. Nah, kemudian kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan baru kembali dari Asahan menuju ke Labuhan Batu Selatan. Dan tim kita mengamankan yang bersangkutan di jalan. Oke, peran dari oknum anggota Dewan, inisial IF ini, dan 3 yang masih buron saat ini, mungkin bisa dijelaskan singkat Pak Kapolres. Jadi berdasarkan alat bukti yang kita miliki, keterangan saksi, visum ya, masing-masing orang ini memiliki peran. Nah, perannya IF ini adalah yang langsung mencabut kuku kiri kaki korban dengan menggunakan tang. Kemudian juga melukai korban menggunakan gancu yang sudah dibungkus dengan kain. Nah, dan termasuk juga untuk menutupi perbuatannya ini, para tersangka ini kemudian membawa korban di 2 TKP lainnya, kemudian meneriaki korban sebagai maling. Sehingga masyarakat pun ikut membuli, namun tersangka utamanya 4 orang ini. Jadi penganiayaan dilakukan di beberapa tempat begitu Pak? Jadi ada 4 TKP Mbak. Oke, kemudian? 4 TKP dalam 1 malam, yang bersangkutan itu korban itu dibawa di 4 titik. Sehingga 4 titik itu kita tetapkan sebagai TKP. Apa sih Pak? Di TKP, ya silakan lanjut Pak. Jadi di TKP 2 dan TKP 4 itulah korban kemudian diteriaki oleh para tersangka ini sebagai maling, sehingga masyarakat melihat dan ikut membuli. Apa latar belakang penganiayaan sadis yang dilakukan oleh oknum anggota Dewan ini, Pak? Sementara ini kita dalami motifnya hanya karena korban meminjam sepeda motor milik tersangka IF. Namun korban sampai dengan sore hari belum mengembalikan kendaraan tersebut, sehingga tersangka mencari. Jadi peminjamannya hanya 1 hari atau berapa lama? Sebenarnya korban itu bukan tidak mau mengembalikan, tapi karena pada saat itu korban meminjam kendaraan itu pagi hari untuk pergi ke rumah pacarnya. Nah, kebetulan ke rumah pacarnya itu jaraknya jauh. Kemudian setelah dijemput di rumah pacarnya, mereka pergi lagi di tempat lain. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke rumahnya. Nah, pada saat membalikan itu, korban mau pulang ke rumahnya karena situasi sudah malam. Korban khawatir, sehingga korban nginaplah di salah satu motel di daerah Labuhan Batu. Nah, seperti itu Mbak. Nah, kemudian korban dijemput oleh 4 tersangka ini di hotel tersebut. Oke.
Itu Gitu. memang hubungan korban dengan para pelaku apa, Pak? Hubungan korban dengan oknum anggota DPRD ini antara supir dan majikan sebenarnya. Sudah lama sebetulnya kenal mereka atau bekerjanya? Sudah bekerja sudah lama. Sudah lama. Tapi kok sampai harus mencabut kuku, Pak? Nah, ini yang saya geleng-geleng kepala gitu loh. Maksudnya udah kenal lama gitu loh. Nggak cukup dengan, mohon maaf nih Pak, bukan membenarkan, pukulan aja gitu misalnya. Nah, ini kita masih dalam ini motifnya sambil kita mencari 3 tersangka lainnya. Nanti Jadi, kalau memang ada perkembangan motifnya akan kita sampaikan. Apakah ada pengaruh juga, Pak? Misalnya narkotika, minuman keras begitu? Sejauh ini belum kita temukan. Pak, dari hasil visum, jadi ada berapa banyak luka yang ada di dalam tubuh korban? Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter dan sudah kita periksa, ya, ada 12 titik luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kondisinya korban saat ini, Pak? Kondisinya Masih sadar korban sudah sadar dan sudah dalam perawatan di rumah korban. Tapi ada perlindungan buat yang bersangkutan ya Pak, tentunya ya Pak? Oh pasti, kita akan memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi. Kalau Kan itu update dari kewajiban pencarian kepolisian. ketiga tersangka lainnya, sudah sampai mana, Pak? Ada titik terangkah, Pak? Tolong didoakan supaya segera kami temukan. Baik. Terakhir mungkin Pak, untuk ancaman hukuman. Jadi untuk sementara kita perkenalkan mereka dengan pasal 170 ayat 2 dengan pasal 353 ayat 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak AKBP Denny Kurniawan selaku Kapolres Labuhan Batu untuk informasinya. Tetap jaga kesehatan selalu, Pak, selama bertugas. Selamat bertugas kembali, Bung Fadil dan Mbak Rati. Ya. Terima kasih. Wow. Sadis Agak juga ya. ngilu dengernya ya, Via. Mengingatkan Semoga film yang tahun-tahun 55 gitu ya. jangan ditonton itu udah. Kayaknya udah banyak kekerasan di dalam film itu ya. Baik, kita juga akan menghadirkan informasi lain. Ini mengenai mungkin salah satu yang tadi sempat kita singgung ya. PSBB di wilayah DKI Jakarta ini kabarnya akan diperpanjang lagi sampai dengan 10 September 2020. Seperti apa, kita akan hadirkan informasinya.